Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku TikTok tapi kayak Jasa baca Alkitab keliling, Kak. aku sudah tadi meos tuh sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya biasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Nah, mas ini mau baca bareng? Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah, ya. Ya, masnya 7 aku ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini mas. Keren kan nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. Shalom, shalom. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Baik semuanya? Yang baik kabarnya, lambaikan tangan kalian dong. Oke, yuk teman-teman kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan, amin. Yuk. Kasih tos ke kanan kalian dulu dong. Say halo, halo. You know that I want to
katakan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangannya mana? Hei, hei, hei. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau gantikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia selalu ada berada di sisi kita, amin. Dia sahabat kita semua ya teman-teman. Yuk kita sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang takkan jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada diku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin, amin. Puji dulu bagi Dia. Silakan duduk teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita.
sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Bapa atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kami lebih bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau siapkan mata kami, Engkau siapkan telinga kami, Engkau siapkan Tuhan semuanya Tuhan, sehingga boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yuk teman-teman, sama-sama kita katakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
Oh yes, Tuhan. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. Sing your praise, oh Lord, Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Teman-teman, mari kita sama-sama berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Sembah Dia, yes. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stays. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau saja yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. You are my God. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Pribadi yang begitu mengasihi kami. Bahkan di titik terendah kami sekalipun, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu, kami datang dengan penuh sukacita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ada satu pribadi
yang membuka tangannya lebar-lebar, yang memeluk kami dengan begitu erat. Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah Bapa kami yang selalu ada bersama dengan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari anak-anak muda, hampiri Bapa, sembah Dia, sembah Dia. Rasakan kasih-Nya menjamah engkau. Rasakan tangannya membelai engkau. Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang lain yang kami perlu Tuhan. Hanya pribadi Yesus. Engkau Allah saja yang dapat memenuhi hati kami, yang mencukupkan segala keperluan kami. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Kiara sikira ya la 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 ya la. Engkau baik. Engkau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapa, kasih-Mu memikat hati kami. Kasih-Mu menawan setiap kami. Sehingga kami menikmati anugerah-Mu pada sore hari ini. Ketika kami diundang untuk duduk di dekat Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami perlu Bapa. Ini yang kami perlu. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengar. Berkata-katalah bagi kami Tuhan. Nasihatilah kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Jadikan hati kami ini tanah yang subur Tuhan. Yang siap Kau taburi dengan firman. Sehingga tiba saatnya kami bertumbuh, kami berbuah lebat. Menyenangkan akan hati Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, silakan duduk anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah Youth, ya, yang penuh semangat, penuh sukacita. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, anak-anak muda, ketika Tuhan membawa engkau untuk datang di dalam ibadah pada hari ini, ya. Kita semua percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Amin.
Yes, yuk kita baca firman Tuhan ya pada sore hari ini. Kita mau baca dari kitab Matius 24. Oke. Matius 24 ayatnya yang keempat. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, lalu ayatnya yang ke-11 ya, kita lompat ke ayat ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ya, anak-anak muda, mungkin engkau berkata, perang, ya kita sudah mendengar perang ya. Perang itu dari zamannya Tante Viken SMA, SMP ya. Perang yang di Timur Tengah, dulu Irak sama Iran ya. Itu sudah berlangsung. Ya, mungkin juga dari zamannya Tante Viken ini dulu, zamannya SMP SMA. Orang sudah berkata, sudah akhir zaman loh gitu ya. Bahkan sampai hari ini dikatakan ini adalah akhir zaman. Ya, rasanya kok nggak tiba-tiba sih ya. Dulu zamannya Tante berpikir gini, waduh kayaknya nggak sempet loh ya kuliah, nggak sempet loh ya sampai usia berapa. Karena ini sudah akhir zaman, Tuhan Yesus sudah mau datang gitu ya. Jadi yang ada di pikiran ini, ayo kita ini lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, tapi buktinya Tuhan masih belum datang sampai pada hari ini. Ya. Tapi kesudahan zaman ini sudah semakin dekat. Kalau dulu zamannya Tante aja dikatakan sudah akhir zaman, apalagi hari ini. Ini sudah akhir zaman. Kita nggak mengerti kapan Tuhan akan datang. Karena dalam firman Tuhan dikatakan hanya Bapa saja yang tahu. Anak pun tidak tahu kapan dia akan datang. Ya, tapi kalau tiba waktunya, dia akan datang. Dan itu adalah ya dan amin anak-anak. Ya, di sini kita akan belajar. Pada ayat 4 Tuhan Yesus berkata ya, katanya apa? Anak-anak ayo baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, waspadalah. Jadi kita ini harus berjaga-jaga, harus waspada. Waduh, penyesatan ini semakin banyak. Ya, semua akan menawarkan, di sana ada Mesias, di sana ada kesembuhan, di sini kalau kamu mau menjadi kaya raya. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia. Anak-anak semua yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini yang diceritakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus melakukannya. Ya, kalau misalnya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya kalau engkau juga sudah mendengar bagaimana perang itu masih ada.
bagaimana gempa bumi itu terjadi, bagaimana kelaparan itu terjadi. Dan masih banyak lagi penderitaan yang akan berlanjut, yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, mungkin bagi sebagian orang akan mengalami, takut ya, serem ya, apa nih yang akan terjadi? Tapi bagi engkau yang di dalam Tuhan, ada kabar baik. Ada damai sejahtera daripada Allah. Semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati hari-hari terakhir ini, itu membawa kita untuk semakin apa anak-anak? Semakin bersungguh-sungguh. Ayo kita baca ya. Kita baca dulu di dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, sampai di situ dulu ya. Jadi kata firman Tuhan kepada setiap kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Apa sih yang harus kita perhatikan? Ya, anak-anak kalau ada kata perhatikanlah. Nah ya, ingat ya, Tuhan Yesus pernah bilang, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ya, perhatikanlah, berarti apa? Kita harus melihat dengan seksama. Kalau memperhatikan itu bukan cuma selintas tok, enggak. Tapi memperhatikan, ayo anak-anak di sini ada yang pernah isi teka-teki yang serupa tapi tak sama. Pernah ya? Gambarnya misalnya ada gambar awan, ada gambar pesawat. Ya, yang satu ada sinar mataharinya, yang satu enggak ada. Itu berarti kita harus memperhatikan dengan seksama. Oh, kedua gambar ini mirip nih, persis ini, tapi yang satu ada pohonnya. Yang satu di awan-awannya ada gambar burungnya. Kalau misalnya orang cuma ngelihat sekilas, oh sama aja ini wis, nggak usah diperhatikan. Tapi orang yang memperhatikan dengan seksama, dia akan melihat dengan jeli. Oh ini perbedaannya ini, oh ini perbedaannya ini. Itu kita memperhatikan. Dan firman Tuhan mengajari kita bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Gimana sih orang bebal itu? Ya, kalau orang bebal itu biasanya kalau dibilangin itu gimana? Ya kalau dibilangin tuh responnya, iya tante, iya siap laksanakan. Laksanakannya bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, atau kita nggak tahu batasnya. Tapi kalau orang arif apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita ditugasi atau kita dinasehati, oh iya ya, nggak boleh aku kayak gitu. Ayo kamu yang rajin. Oh iya ya, aku harus rajin nih. Ataupun orang tua kalian di rumah, ayo nak belajar, kamu kan mau ujian nih. Ntar aja mah gampang ini. Kecil. Menganggap enteng. Ya, meremehkan. Yuk anak-anak muda. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Karena pada saat engkau memperhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup, engkau akan menjadi semakin tahu pilihan-pilihan hidup yang akan kamu ambil. Ketika engkau tahu nih, oh iya aku mau ujian. Ketika temanmu mengajak engkau main, ayo yuk nobar bareng, ya, main bareng. Ya, engkau harus tahu, oh aku ini kurang bisa nih besok ujian matematika. Berarti, sorry ya, aku lewat dulu deh.
kamu sama yang lain aja karena aku harus belajar. Matematikaku nih kurang, aku harus belajar matematika. Kamu harus bisa memilih dalam hidup ini. Anak-anak muda, semakin ke depan ya, semakin hari engkau semakin diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Apa yang kita pilih? Yuk kita baca lagi firman Tuhan ya. Kita baca dulu di dalam kitab Timotius. 2 Timotius 3. Ya, 2 Timotius 3. Ayatnya yang pertama. Judul perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, sampai di situ aja. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Kata firman Tuhan ini keadaan manusia di akhir zaman. Coba kita cross check yuk sebentar. Lihat dirimu sendiri. Hidup di akhir zaman. Aku ini ada di mana ya? Ya, aku ini hidup di akhir zaman kata firman Tuhan. Kesukaran akan semakin banyak. Kesusahan akan semakin banyak. Tapi posisiku ini ada di mana ya? Oke, sudah lihat dirimu sendiri? Sekarang lihat ke depan. Di mana posisimu berada? Apakah engkau termasuk dengan golongan orang yang tidak tahu berterima kasih? Apakah engkau masuk dalam golongan yang mencintai dirimu sendiri? Atau engkau masuk di dalam golongan berontak terhadap orang tua? Tidak tahu berterima kasih sama Tuhan dan orang tua. Ayo anak-anak muda. Firman Tuhan sudah bilang dengan jelas, ini loh keadaannya di akhir zaman ini. Bilang sama dirimu sendiri, aku tidak mau menjadi bagian dari ini. Yuk bilang sama temanmu, jangan mau ya di posisi ini ya. Jangan mau ya. Oke? Ya, engkau punya pilihan kok. Karena apa? Di dalam kitab Efesus tadi kita baca bagaimana? Perhatikanlah. Perhatikanlah. Dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba nih, anak-anak kalau engkau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kamu. Biasanya zaman sekarang, ya, wes ngelewes aja. Ataupun engkau masuk ke dalam gereja ya, ada oma, ada om, tante di depan duduk. Apa yang harus dilakukan? Nyelonong lewat aja? Hah? Jangan ya anak-anak muda. Yuk, aku gak mau menggenapi firman Tuhan yang di sini. Yang manusia pada akhir zaman ini. Aku mau melakukan yang baik. Karena firman Tuhan sudah bilang di kitab Efesus. Perhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang bebal. Ya, kalau orang bebal tuh dikasih tahu tuh ngelengos aja gitu loh. Masuk sini, keluarnya ke sini, nggak mau dengerin. Karena dia merasa dirinya lebih pinter. Wah, aku lebih pinter kok, siapa ini?
ataupun mama papa kalian ya di rumah mungkin jadul, kalian sudah pinter, handphone sudah canggih. Papa mama ketinggalan zaman, jadul. Tapi tetap terhadap orang tua, kata firman Tuhan, keadaan akhir zaman ini berontak terhadap orang tua. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang berontak terhadap orang tua. Tidak cocok dengan orang tuanya. Dia merasa orang tuanya tidak sesuai dengan kehendak dia. Yuk anak-anak muda, punya sikap hati yang baik. Bukan hanya kepada orang tuamu. Kepada orang yang lebih besar, lebih tua daripada engkau. Yang layak untuk kamu hormati, yang layak untuk kamu patuhi. Ya, jadi kalau lewat, permisi om, tante, atau shalom tante, shalom om, shalom oma. Ayo, jadi anak-anak yang punya sopan santun. Amin. Senggol kanan kirimu. Ayo, sopan ya. Ayo, ya. Harus sopan. Ya kita nggak mau menggenapi firman Tuhan yang membuat kita menjadi apa? Menggenapi. Iya tante, kata firman Tuhan ini. Keadaan zaman sekarang ya seperti ini. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Gak peduli, cuek bebek. Bebek itu cuek ya terkenalnya ya. Bukan ikan cuek ya, kan ada kalau di Jakarta namanya yang ikan pindang itu. Kalau di Jawa itu namanya ikan cuek. Kalau di Jakarta Tante Viken taunya ya. Jadi dia cuek. Ayo anak-anak muda, engkau tidak lagi menjadi orang yang tidak peduli atau ngomong I don't care. Bodoh amat. Ya, tidak. Tapi ayo, taruh di dalam hatimu, aku mau menggenapi firman Tuhan yang baik. Kalau firman Tuhan mengatakan manusia pada akhir zaman ini, kriterianya kalau kalian baca di rumah, ya, itu banyak sekali. Berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, garang, tidak suka yang baik. Jadi kalau diajarkan yang baik, tidak suka yang baik. Berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ya, semua ini adalah karakter yang jelek. Saya tidak mau ada di posisi yang begini. Tapi apa sih yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak youth yang mengenal kasih karunia Tuhan, apa sih yang harus kamu lakukan? Yuk kita baca ya. Dari satu orang muda di kitab Joshua. Joshua 1 Joshua 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Mari kita baca Joshua 1 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Amin. Siapa di sini anak-anak muda yang gak mau berhasil? Gak ada. Semua mau berhasil. Semua mau sukses. Satu faktor yang dari Tuhan. Beruntung. Ya, kalau Tuhan memberkati engkau, Tuhan yang buka jalan-jalanmu, engkau menjadi orang yang beruntung. Ya, sama seperti hari ini. Kita ini menjadi orang yang beruntung karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita bisa lewat loh. Kalau kita ini tidak serius dengan Tuhan. Yuk, yang masih pegang handphone, ditaruh dulu handphonenya. Yang masih lihat WA, masih lihat Facebook hari ini, ditaruh dulu. Ini waktunya nggak lama kok.
Cuma setengah jam. Arahkan matamu ke depan, fokus kepada firman Tuhan. Kalau Joshua aja kata firman Tuhan, dia memperkatakan. Karena firman Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi perlu diperkatakan firman Tuhan itu. Kita perkatakan, aku diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai aku. Sepanjang jalanku Tuhan menuntun aku. Allah tidak pernah membiarkan aku. Allah tidak pernah meninggalkan aku. Allah memegang tangan kananku dan membawa aku kepada kemenangan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Allah yang menyertai aku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang besar. Harus kita perkatakan firman Tuhan. Lalu katanya apa lagi? Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau renungkanlah siang dan malam, nah anak-anak muda, mungkin kalau engkau sudah main game atau engkau sudah nonton drakor ya, itu sudah gak ingat waktu. Bisa jam berapa sampai jam berapa. Episode 1 sampai episode ke berapa? 9, 10, 11, 12, 13, nanggung sedikit lagi. 16 aja kita selesaikan. Tidak ingat waktu. Ya, tapi kata firman Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Yuk, pilihan itu ada pada kita. Ketika engkau diperhadapkan, kau pilih neraka atau pilih surga? Mau dong ke surga, siapa yang mau memilih neraka? Tapi ketika engkau diperhadapkan, apa yang harus dilakukan? Ketika engkau memilih jalan ke surga, ya sama seperti engkau sekarang. Kamu mau berhasil? Sekolah nih anak-anak. Iya dong, masa gak berhasil tante? Masa aku mau tinggal kelas? Loh, kalau kamu gak pernah belajar, ulangannya dapat nilainya jeblok terus, kira-kira gimana? Ayo, mungkin kamu akan dikatrol sama gurumu. Ya, kelas 1 ke kelas 2, wis kasihan deh anak ini deh, ada nilai plusnya ya, beruntung sedikit, anaknya baik, anaknya masih nurut. Memang dia secara pemikiran kurang. Wis lah, coba naik ke kelas 2. Tapi pada waktu kelas 2 kamu gak belajar lagi, tambah liar, main sana sini, gak pernah sentuh bukumu. Engkau bisa tinggal kelas. Demikian juga dalam perjalanan kita menuju surga, dalam perjalanan kita menuju kekekalan. Kata firman Tuhan tadi kita baca sama-sama, keadaan manusia di akhir zaman. Suka berontak, suka menjelek-jelekan orang, belagak tahu, tidak tahu berterima kasih, berontak kepada orang tua. Wah, itu ada loh pada setiap kita. Kalau kita tidak dikontrol oleh Roh Kudus, kita bisa loh berbohong kepada orang tua kita. Kita bisa loh ngakalin orang tua kita. Bahkan kepada orang yang lebih tua dari kita, atau bos kita, atau senior kita, kita bisa di depan mereka kita, iya kak, di belakang memang orang itu, ya kata-kata umpatan itu bisa keluar. Mari anak-anak muda, jangan menggenapi firman Tuhan yang seperti itu. Katakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus tolong aku. Aku gak mau jadi orang yang seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kau berkata, wah tante Joshua ini kan zaman perjanjian lama. Tapi kita belajar. Karena dalam firman Tuhan ini mengajari kita. Kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Joshua boleh berhasil dalam hidupnya. Joshua ini bukan orang yang hebat. Dia ini hanya seorang bujang. Tahu anak-anak bujang. Pembantunya Musa. Yang bagian ngangkat-ngangkat. Bagian yang cuma bantuin aja. Apa keperluan Musa disiapkan. Tapi Joshua ini mendengarkan perkataan Musa. Sampai kalau kalian baca, sampai di kitab akhirnya Joshua tetap berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kata firman Tuhan perjalanannya berhasil dan beruntung. Karena apa? Dia tidak lupa memperkatakan kitab Taurat.
Jadi ada waktu di mana mereka bersekutu langsung diperkatakan kitab Taurat. Dan secara pribadi ini yang harus dilakukan oleh Joshua. Merenungkannya siang dan malam. Yuk kita baca sekali lagi ya. Joshua 1, saya undang pemusik untuk boleh maju ke depan. Kita baca lagi sekali lagi. Joshua 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Gak ada satupun daripada kita yang mau jalan-jalan kita ini gak berhasil. Mau jadi dokter, akhirnya gugur. Mau jadi polisi, akhirnya gak kesampaian. Mau jadi ini, gak selesai. Semua yang dikerjakan rasanya gak berhasil dan gak beruntung. Itu bukan janji Tuhan buat setiap kita. Tapi janji Tuhan buat engkau anak-anak muda. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau mungkin boleh berkata, aku gak punya fasilitas tante. Aku bukan anak orang kaya. Murid-murid Tuhan Yesus bukan orang kaya kok. Murid-murid Tuhan Yesus sangat terbatas. Mereka bukan orang-orang terpelajar. Mereka bukan orang yang hebat. Murid-murid dari Tuhan Yesus. Tapi ketika engkau mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Engkau mau percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan sanggup membawa jalan-jalan keberuntungan dan jalan-jalan keberhasilan dalam hidupmu. Kita baca ya satu firman Tuhan sebelum kita angkat satu pujian. Siapa sih murid Tuhan Yesus itu? Di kitab Yohanes Yohanes 13 ayatnya yang ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Hebat gak Petrus? Anak-anak. Petrus dengan penuh semangat berkata, "Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu." Tapi Tuhan bilang apa anak-anak? Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku." Tuhan tanya kepada Petrus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku?" Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika tante baca firman ini ya, Tuhan itu tahu kok Petrus bukan orang yang hebat. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus ini akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi apakah Tuhan undur gak memilih Petrus? Kamu orang yang gagal. Kamu orang yang gak berguna.
Kamu lo nyangkal aku 3 kali. Wis, aku gak milih kamu. Itu kalau Tante Viken. Gak layak kamu. Tapi Tuhan gak demikian anak-anak. Betapa dia Allah yang baik buat kita. Amin. Tuhan tahu Petrus akan gagal. Tapi Tuhan juga tahu Petrus akan berhasil dalam hidupnya. Ketika dia mau diubahkan oleh Tuhan. Satu lagi murid Tuhan Yesus. Gak jauh-jauh. Yohanes 14 katanya ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Filipus ini adalah murid Tuhan Yesus. Setelah sekian lama bersama dengan Tuhan, berjalan dan melihat begitu banyak mujizat. Tapi Filipus dikatakan oleh Tuhan, setelah sekian lama, engkau bersama-sama dengan aku tapi engkau gak kenal aku. Jadi anak-anak, jangan pandang kau rendah. Jangan kau pandang, Tuhan, aku ini siapa ya? Aku ini kayaknya gak punya sesuatu yang dibanggakan. Aku gak punya sesuatu yang berharga untuk dapat kuberikan bagi Tuhan. Tuhan gak mencari orang-orang yang sudah hebat. Orang-orang yang sudah berkata, ini loh. Sehingga engkau bisa menepuk dadamu dan berkata, kalau gak ada aku, mau jadi apa ini gereja? Kalau gak ada aku, gak ada yang bisa menyayangi aku. Betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang bisa berkata demikian. Kalau gak ada aku, liatin deh, gak mungkin jalan. Tidak, siapa kita ini? Gak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan memilih engkau dan saya, yang bukan apa-apa ini, Tuhan bisa jadikan kau berhasil. Amin. Amin. Yuk punya hati yang baik di hadapan Tuhan. Punya hati yang kau jaga di hadapan Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Aku ini mau seperti Joshua. Kok bisa ya Joshua tuh bertindak hati-hati. Jadi kalau mau jalan ke kanan ke kiri, dia mikir dulu, direnungkan lagi firman Tuhan ini. Tuhan yang mana yang benar? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku melakukan hal yang ini, apakah salah Tuhan? Dia renungkan firman-Nya. Karena kita nggak ngerti petunjuk jalan hidup dunia ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi mari kita pegang firman Tuhan. Kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, maka ya Tuhan, berilah damai sejahtera. Kalau ini sesuai, maka aku akan melakukannya. Aku tidak mau menjadi orang yang berontak. Aku gak mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku gak mau menjadi orang yang sembrono. Tapi aku memperhatikan hidupku dengan seksama. Bagaimana aku harus ambil sikap hati. Bagaimana aku harus memperhatikan hidupku. Sehingga aku bisa memilih apa yang baik. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Anak-anak, engkau mau? Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Tapi waspadalah hari-hari ini. Waspadai hidupmu. Perhatikan hidupmu dengan baik, dengan seksama. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ku bawa hatiku, persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, Penyembahanku kepadamu. penyembahanku
tidak ada yang melihat ke kanan ataupun ke kiri. Tapi tujukan hatimu kepada Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Aku bukanlah orang yang hebat Tuhan. Aku bukanlah orang yang mampu Tuhan. Tapi anugerah-Mu memampukanku. Anugerah-Mu yang menolong aku Tuhan. Jadikan aku hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang mau dengar-dengaran Tuhan. Yang waspada Tuhan. Yang memperhatikan hidupku dengan baik Tuhan. Aku mau menjadi seperti Joshua Tuhan. Yang bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Yang tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi yang melakukannya sesuai dengan perkataan Tuhan. Tolong setiap kami Allah Roh Kudus. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tapi kami perlu Engkau Allah bersama dengan kami. Mulai sore hari ini. Sampai Maranatha Engkau datang menjemput setiap kami. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu. Biarlah kita pulang pada sore hari ini dengan kekuatan yang baru. Firman-Nya menjadi kekuatan yang baru di dalam hidupmu. Menjadi ingat-ingatan di dalam hati dan pikiranmu. Biarlah engkau menggenapi segala rencana Allah yang baik itu terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang terima berkat Allah bersama-sama kita katakan amin.